Value direction itu bukan hanya pada strategic thinking ya. Jadi value direction itu pada moral authority-nya. Hai sahabat RMC, berjumpa lagi dengan saya Hermansyah. Senang hari ini bisa menjumpai teman-teman dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, alfiat dan tidak kurang satu apapun. Ini adalah episode yang melanjutkan terkait dengan iman kemarin, hubungannya dengan leadership dan juga value. Bapak Ibu direksi, leaders dan teman-teman RMC, ya kalau kita berada di ruang direksi, biasanya kita sering membahas terkait dengan revenue growth, EBITDA, cost efficiency, risk exposure, strategic expansion, governance framework, dan seterusnya gitu. Dan pada akhirnya kita akan berbicara tentang value creation di situ. Kita menyusun strategi untuk meningkatkan shareholder value, kita juga membangun sistem untuk menciptakan enterprise value kita. Tapi ada satu pertanyaan fundamental yang jarang dibahas di meja board tersebut, yaitu apakah value diri kita sebagai pemimpin ikut meningkat ya. Jadi fokus pembicaraan kita dengan episode yang kemarin ini lebih kepada sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang BOD gitu. Karena organisasi ini tidak pernah melampaui kualitas pemimpinnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara di bulan Ramadan ini, maka satu prinsip yang sangat strategis diajarkan, yaitu jika iman kita naik, maka kualitas keputusan kita itu pastilah harusnya naik gitu ya. Dan jika kualitas keputusan kita itu naik itu, maka value organisasi kita juga ikut naik gitu. Nah, hari ini kita tidak hanya bicara masalah spiritualitas, tapi kita bicara tentang leadership maturity. Kita bicara masalah decision integrity dan kita bicara governance sustainability. Dan yang terakhir, kita akan bicara bagaimana pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemegang saham tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, iman sebagai fondasi decision making, maka sebagai BOD kita akan mengambil keputusan yang berdampak besar sekali. Berapa investasi yang harus kita kucurkan, berapa miliar dan seterusnya. Bagaimana caranya kita nanti merestrukturisasi organisasi misalnya. Bagaimana kita menentukan jumlah PHK-nya, ya, siapa saja orangnya. Bagaimana nanti kita membuat ekspansi strategi kita. Milih vendor, apakah vendor yang kita pilih ini berdasarkan kualitas atau seperti apa, ya. Terus bagaimana nanti kita penentuan arah strategi kita ini dari conference strategik sampai dengan menjadi misalnya operation strategik. Dan semua keputusan itu tidak hanya berbasiskan data, juga kita harus pastikan bahwa pada saat kita membuat keputusan itu juga berbasiskan karakter. Iman bukan sekedar ritual pribadi ya. Iman adalah sebagai fondasi internal governance. Itulah dasar kita bagaimana kita bisa membuatkan keputusan di atas selain daripada dengan keputusan dengan menggunakan data. Nah, ketika iman kuat, kita tidak tergoda manipulasi laporan, gitu ya. Tidak tergoda dengan kompromi etika, tidak tergoda mengambil jalan pintas, tidak mudah mengorbankan prinsip demi target jangka pendek, gitu ya. Jadi kita tuh tidak akan pernah mengorbankan demi target jangka pendek kita gitu. Ramadan ini adalah bulan bagaimana kita melakukan internal control yang paling kuat. Kenapa? Ya, karena saat berpuasa tidak ada auditor yang melihat, gitu ya. Wah, lo puasa nggak nih? Nggak ada gitu. Tidak ada CCTV spiritual nih. Wah, dia mengawasin kita. Wah, itu lagi berbuat curang tuh. Wah, dia lagi tidur dalam jam kerja dan sebagainya. Tidak ada komite pengawasan gitu ya. Tapi kita tetap menahan ya diri kita. Itulah disebut dengan self governance gitu. Nah, dan self governance adalah fondasi corporate governance. Tanpa self governance, sistem hanya sebagai suatu formalitas. Oleh karena itu, kalau kita bicara masalah value BOD dalam perspektif governance, ya, maka kita akan mengenal tune at the top gitu ya. Ada ethical leadership, ada risk culture, ada compliance mindset, ada accountability framework. Tapi mari kita jujur, banyak organisasi bukan ditentukan oleh SOP yang banyak, kompleks dan detail. Banyak organisasi ditentukan oleh bagaimana karakter direksinya. Jadi, direksi itu kalau dia transparan, pastilah organisasi akan transparan. Kalau direksi itu disiplin, pastilah organisasinya juga akan disiplin. Tapi kalau organisasinya defensif, pastilah organisasinya juga akan defensif. Dan kalau seandainya direksinya alergi dengan kritik, pastilah organisasinya akan tertutup.
Sehingga value direction itu bukan hanya pada strategic thinking ya. Jadi value direction itu pada moral authority-nya. Banyak pemimpin yang kompeten gitu ya, tapi tidak semua memiliki kredibilitas moral di situ. Dan tanpa kredibilitas moral, trust akan menjadi lemah gitu. Tanpa trust, governance menjadi rapuh. Dan sering kita melihat organisasi dengan risk register yang lengkap, ya, audit yang rutin, KPI dashboard yang rapi, compliance system yang terstruktur, tapi tetap saja terjadi fraud. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena sistem tidak bisa mengontrol niat. Hanya iman yang bisa mengontrol niat. Dan ketika iman kita lemah, ego menjadi mengambil alih gitu. Oleh karena itu, ego dan spiritual maturity itu pasti ada hubungannya. Di level direksi, ego sangatlah halus ya. Ia muncul dalam bentuk saya paling berpengalaman. Kan ada kosakata kayak gitu ya. Saya lebih tahu. Mohon maaf ya, saya lebih tahu dalam masalah ini gitu ya. Saya sudah lama di industri ini, jadi Anda jangan ajarin saya. Kan ada kalimat kayak gitu. Tim harus mengikuti visi saya ya. Kalau saya bilangnya begini harus begini gitu. Nah, ego inilah kadang yang membuat sulit ya, membuat kita sulit untuk menerima apa? Bad news. Kalau ada bad news kayaknya tuh waduh, kita udah langsung emosi. Apalagi dissenting opinion gitu ya, kritik internal atau lagi apa, whistleblower report misalnya gitu. Padahal kalau kita bicara di governance, bad news adalah early warning system gitu. Jika direksi tidak nyaman dengan kritik, maka organisasi akan kehilangan sistem peringatan dininya gitu. Oleh karena itu, Ramadan ini lebih melatih spiritual maturity. Spiritual maturity itu adalah kemampuan menerima bahwa kita bisa salah ya. Kemampuan meminta maaf, kemampuan mengakui kekeliruan, kemampuan memperbaiki arah. Dan itu bukan tanda lemah gitu, itu tanda pemimpin besar gitu. Sehingga kalau kita lihat lagi hubungannya antara iman dan sustainability, teman-teman RMC, strategi bisa membawa perubahan dan perusahaan bisa tumbuh cepat. Tapi hanya integritaslah yang membuat perusahaan bertahan lama. Sustainability bukan hanya soal ESG report ya, sustainability adalah terkait dengan konsistensi nilai. Ramadan ini adalah bagaimana kita mengingatkan tentang accountability jangka panjang. Karena di dunia bisnis kita bertanggung jawab kepada shareholder, regulator ya, customer, karyawan. Tapi sebagai seorang muslim, kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kesadaran akan bertanggung jawab kepada akhirat nanti, di akhirat nanti menciptakan horizon jangka panjang yang lebih luas. Jadi pemimpin yang sadar akan hisab akan lebih berhati-hati dalam menandatangani keputusan yang tidak benar, menyetujui kontrak yang abal-abal, mengalokasikan anggaran yang nggak jelas gitu ya, menentukan arah organisasi yang menguntungkan diri sendiri. Itulah strategi DIV yang lahir dari iman kita. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan value ini? Maka ada 5 langkah yang kita bisa lakukan. Pertama adalah audit niat strategis kita. Apakah keputusan kita didorong oleh kebermanfaatan atau ambisi pribadi? Kedua adalah perkuat culture of feedback ya. Jadi ciptakan ruang aman bagi dissenting opinion ya. Terus yang ketiga, latih kerendahan hati struktural. Jadi secara periodik ya kita minta evaluasi terhadap gaya kepemimpinan kita sendiri ya, pada teman-teman. Tolong dong, saya apa ada yang kurang, ada yang salah enggak? Yang keempat adalah integrasikan nilai spiritual ke governance. Tidak hanya compliance loh, tapi juga conscience. Yang kelima adalah sadarin dimensi akhirat dalam setiap keputusan kita. Karena setiap tanda tangan adalah amanah. Setiap tanda tangan itu diminta tanggung jawabnya gitu. Oleh karena itu, value sejati seorang BOD adalah bagaimana Ramadan bukan hanya tentang ibadah personal, ini adalah momentum refleksi kepemimpinan. Kita mungkin sukses secara finansial, kita mungkin berhasil meningkatkan market share kita mungkin membawa perusahaan ini tumbuh, tapi pertanyaannya apakah kita bisa meningkatkan kualitas pribadi kita? Karena pada akhirnya value seorang direksi bukan hanya diukur dari laporan tahunan, tapi dari dampak yang ditinggalkan, budaya yang diwariskan, integritas yang dijaga, dan pertanggungjawaban yang ringan di akhirat nanti. Itu yang diharapkan. Oleh karena itu Ramadan ini bukan hanya organisasi yang naik kelas, tapi diri kita juga harus naik derajatnya. Karena ketika iman kita naik, cara berpikir juga akan menjadi lebih baik, maka cara memimpin kita juga akan menjadi bagus dan value kita sebagai seorang pemimpin juga akan mesti naik. Organisasi yang hebat dimulai dari direksi yang bernilai tinggi, dan direksi bernilai tinggi lahir dari iman yang terus ditingkatkan. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menulis
subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.